Selamat siang anak-anak, ketemu lagi dengan saya Evi Maria, pengajar mata kuliah perpajakan program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Untuk kali ini saya akan mengajar tentang pajak penghasilan pasal 21. Setelah sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami aturan terkait pajak penghasilan pasal 21. Kemudian mahasiswa juga mampu untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Definisi pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. PPh pasal 21 ini dikenakan pada objek berupa penghasilan. Adapun bentuk penghasilan antara lain gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Kapan saat terutangnya pajak penghasilan pasal 21? Terutangnya itu saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Siapa sih wajib pajak penghasilan pasal 21? Jadi penerima penghasilan yang dipotongkan PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan siapa pegawai. Terus siapa lagi? Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non-pegawai. Terus kemudian siapa lagi? Mantan pegawai. Kenapa kok mantan pegawai terima merupakan wajib pajak penghasilan pasal 21? Ya karena dia akan terima uang pesangon, dia terima pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Kemudian siapa lagi? Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Dia misalnya siapa? Peserta lomba. Dia kemudian peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja. Kemudian siapa lagi? Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan. Kalau dia terima honor dan honor dari keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, maka dia adalah wajib pajak penghasilan pasal 21. Terus kemudian siapa lagi? Bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Wajib pajak yang bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Nah, ini ada macam-macam. Ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Terdiri dari siapa? Ada pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Jadi kalau mereka terima penghasilan dari keahlian yang diberikannya atau jasa yang diberikannya, maka dia adalah wajib pajak PPh pasal 21. Terus pekerja seni, siapa aja pekerja seni? Penyanyi, pelawak, pembawa acara, bintang film, kru film, foto model. Ini adalah wajib pajak penghasilan pasal 21. Olahragawan, kemudian penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang atau kepada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor MLM, direct selling, atau sejenisnya. Yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21 itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat. Berikut orang yang diperbantukan kepadanya dengan syarat apa? 1. Dia bukan WNI. Yang kedua, di Indonesia tidak memperoleh penghasilan dari luar jabatannya. Yang ketiga, berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Ya, terus kemudian yang kelompok yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional, ya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, syaratnya apa? Dia bukan WNI dan kemudian di Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Selanjutnya, objek pajak penghasilan pasal 21. Jadi penghasilan yang akan dipotongkan PPh 21 antara lain: pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik penghasilan yang sifatnya teratur maupun tidak teratur. Kemudian apalagi? Kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun, ya, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, ya, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Kemudian ada upah pegawai tidak tetap, ya, atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan, atau yang dibayarkan secara bulanan, ya. Oke, objek pajak selanjutnya adalah imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Imbalannya biasanya berupa honor, komisi, fee, gitu ya. Nah, ini akan dikenai PPh pasal 21. Kemudian imbalan kepada peserta kegiatan. Biasanya peserta kegiatan tuh dapat uang saku, uang rapat, honor, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini akan dikenai PPh pasal 21. Terus kemudian penghasilan berupa honor atau imbalan yang sifatnya tidak teratur yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Ini juga akan dikenakan PPh pasal 21. Terus kemudian penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang sifatnya tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai. Ini juga objek dari PPh pasal 21. Terus kemudian penghasilan yang berupa penarikan dana pensiun, ya, oleh pegawai saat dia masih berstatus sebagai pegawai. Dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, ini juga akan dikenai PPh pasal 21. Yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan pasal 21 ada 5, yaitu pertama, pembayaran manfaat atau santunan dari asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, serta asuransi beasiswa. Yang kedua, yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, ya. Terus kemudian yang ketiga, iuran kepada dana pensiun. Kemudian ada THT, itu tunjangan hari tua. Kalau JHT jaminan hari tua, ya, yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi kalau pemberi kerja membayarkan dana pensiun untuk karyawannya, ini bukan merupakan objek dari PPh pasal 21, sehingga nanti tidak dikenai pajak. Kemudian yang keempat, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diterima orang pribadi. Tapi sumbangan ini yang bebas, gitu ya, yang tidak dikenai pajak penghasilan pasal 21 adalah yang diberikan oleh badan atau lembaga amal zakat, ya. Nah, yang sudah disahkan oleh pemerintah. Kalau dari lembaga lain gimana? Ya, kalau lembaga lain ya berarti kena pajak. Terus yang terakhir adalah beasiswa. Pada slide sebelumnya, terkait dengan natura dan atau kenikmatan lain, ini bukan merupakan objek pajak penghasilan pasal 21, tetapi ada syaratnya. Kalau natura dan kenikmatan tersebut diberikan oleh WP, wajib pajak atau pemerintah, ya. Nah, ada ketentuan khusus yang mengatur tentang natura dan atau kenikmatan lain. Dia akan diperhitungkan sebagai penghasilan, kemudian akan dikenai PPh pasal 21 jika dan hanya jika diberikan oleh, ada kriterianya nih, diberikan oleh bukan WP yang pertama, yang kedua WP yang dikenai PPh final,
atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya untuk menghitung tuh ya? Karena kalau natura gitu kan, atau kenikmatan itu kan untuk jadikan rupiah kan sulit, ya. Jadi misalkan dapat beras, tuh ya, dapat sembako, kemudian dapat tiket pesawat, itu ya, untuk liburan. Nah itu bagaimana cara menghitungnya gitu ya sebagai penghasilan. Nah itu diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajarnya. Jadi misalkan dapat beras satu kuintal, nah tinggal dihitung pasarannya beras berapa, harga pasar beras untuk tipe ini berapa, sudah dikalikan. Nah itu diakui sebagai penghasilan jika diberikan oleh bukan WP, atau diberikan oleh WP yang dikenai PPh final, atau diberikan oleh WP yang menggunakan norma penghitungan khusus. Objek pajak penghasilan pasal 21 final itu diterapkan untuk 4. Yang pertama adalah penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD. Nah ini aturannya PMK nomor 262 terus tahun 2010. Kemudian yang kedua adalah uang pesangon, diatur di PP nomor 68 tahun 2009. Terus yang ketiga diatur di uang tebusan pensiun, diatur sama di PP nomor 68 tahun 2009. Yang terakhir adalah dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup. Ini ada di Kepdirjen nomor 333 tahun 2001. Setelah kita belajar siapa sih wajib pajak, PPh 21, objek pajak, yang tidak termasuk objek pajak, kemudian objek PPh 21 final. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemotong, penyetor, dan pelapor PPh pasal 21. Ya, prinsipnya yang memotong ini adalah pemberi kerja. Ya, yang pertama pemberi kerja. Karena apa? Dia memberikan imbalan kepada karyawan atau bukan karyawan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Ya. Nah, terus kemudian siapa lagi? Bendaharawan pemerintah atau yang dikenal dengan pemegang kas pemerintah. Ya. Jadi dia akan melakukan pemotongan pajak terkait apa? Ketika membayar imbalan kepada para karyawannya, gitu ya, pada para PNS. Terus kemudian siapa lagi? Dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, ya, atau badan-badan lain terkait apa? Untuk ketika membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua kepada wajib pajak. Terus yang melakukan pemotongan bisa jadi orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran, ya, terkait apa? Pekerjaannya, pembayaran pekerjaan bebas, ya. Nah, kepada siapa? Bisa kepada WP dalam negeri ataupun SPLN. SPLN itu adalah subjek pajak luar negeri, ya. Jadi ini terkait pembayaran honor. Terus kemudian yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan. Jadi kalau kalian panitia kegiatan, ya, makanya kalau bayar honor gitu ya, bayar apa, ngasih hadiah, nah itu biasanya kan potong pajak. Nah, yang bermotongkan pajaknya itu adalah para panitianya, ya. Yang dikecualikan, ya, yang tidak termasuk sebagai pemotong pajak, gitu ya. Jadi pemberi kerja yang nggak punya kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 itu ada 3. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas. Jadi dia semata-mata hanya mempekerjakan orang dia untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau kalian mempekerjakan ART gitu ya, asisten rumah tangga, nah itu nggak memotongkan pajak mereka gitu, karena kalian pemberi kerja yang dikecualikan untuk memotong PPh pasal 21. Alur perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi yang pertama dilakukan oleh wajib pajak adalah menghitung berapa sih beban pajak 1 tahun takwim, gitu ya. Jadi 1 tahun pajak. Kemudian diisi ke SPT, surat pemberitahuan pajak. Nah, di dalam SPT ini tidak termasuk dengan PPh final. Nah, kemudian dikurangi kredit PPh 21. Kok kredit? Maksudnya apa nih? Nah, setiap bulan kalau kalian kerja kan dipotong pajak PPh 21 oleh pemberi kerja. Nah, ini akan dikurangi, gitu ya. Jadi akan dikurangi di beban pajaknya selama 1 tahun. Nah, terus kemudian dikurangi lagi dengan apa? Kalau kalian tidak hanya bayar PPh 21, tapi bayar juga PPh 22, bayar pajak lain, PPh 23, PPh 24. Ya, kemudian dikurangi dengan pajak yang dibayar sendiri atau yang namanya angsuran PPh 25. Ya, nanti kita akan pelajari satu persatu gitu ya. Yang kita akan pelajari di sesi sekarang itu yang kaitannya dengan PPh 21 dulu. Nanti di sesi-sesi selanjutnya kita akan bahas masing-masing PPh dari 22, 23, 24, 25, 26. Nah, setelah dikurang-kurangi ini, maka di akhir tahun muncul gitu ya. Jadi beban pajaknya setelah dikurangi tadi bayar PPh 21 setiap bulan, kemudian PPh 22, 23, 24 dan diangsur sendiri. Nah, kurang bayarnya berapa? Atau kelebihan bayar, kebanyakan bayar. Ya, ini alur perpajakan WP pribadi. Nah, jika PPh 21-nya kurang bayar, ya berarti tinggal kewajibannya adalah WP adalah membayar kekurangan bayar pajak penghasilan 21-nya. Nah, sekarang masalahnya jika PPh 21-nya lebih bayar, gimana? Jadi misalkan hasil perhitungan gitu ya, PPh 21 yang dihitung selama 1 tahun itu misal 5 juta, kalian nyetornya 10 juta. Nah, jika seperti itu maka WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT-nya itu disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau kalian tahu kenyataannya bahwa kalian lebih bayar, ya ketika menyampaikan SPT gitu ya, laporkan bahwa pembayar PPh 21 kalian lebih bayar. Jika SPT-nya disampaikan melewati 3 tahun setelah sudah berakhirnya, jadi kalian sadarnya terlambat gitu ya setelah 3 tahun, tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan setelah 3 tahun tadi sudah tidak dianggap sebagai SPT PPh. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke masalah perhitungan PPh 21. Nah, sama seperti halnya ketika menghitung pajak penghasilan umum. Ketika kita bicara untuk dasar penghitungan, dasar pengenaan pajak untuk WP pribadi, itu penghasilan kena pajaknya sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Nah, ini jadi di PPh 21 kita akan mengurangi penghasilan neto dengan PTKP, maka hasilnya adalah PKP, penghasilan kena pajak. Untuk PPh pasal 21, tarif pajaknya gimana? Tarif pajaknya kita mengenakan tarif pajak pasal
17 untuk yang orang pribadi atau WP pribadi. Jadi nanti tarifnya progresif sesuai dengan apa? Sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya. Yang 5%, 15%, 25%, dan 30%. Pengenaan tarif pajak untuk PPh pasal 21 ini tergantung dari kepemilikan NPWP. Ya, jadi kemarin sesinya ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUTCP, ya kalian sudah belajar kapan sih orang itu harus punya NPWP gitu ya. Nah, kalau wajib pajak, kalau dia adalah wajib pajak tapi tidak mendaftarkan NPWP atau tidak punya NPWP, maka konsekuensinya lapisan tarif pajaknya akan dikenakan persentase 20% lebih tinggi dari tarif normal, ya. Jadi itulah kenapa ketika orang yang sudah memiliki penghasilan di atas PTKP itu wajib memiliki NPWP. Nah, kalau tidak, itu ya dia akan bayar pajak lebih mahal daripada yang yang punya NPWP, itu ya. Terus kemudian pengenaan tarifnya lebih tinggi, itu ya. Tidak berlaku untuk objek PPh 21 yang bersifat final. Ingat tadi slide sebelumnya ada 4 objek PPh 21 yang bersifat final. Jadi kalau nggak punya NPWP ini tidak berlaku gitu ya, pengenaan tarif lebih tingginya tidak berlaku untuk yang 4 objek PPh yang bersifat final. Nah, terus kemudian masalahnya jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan perhitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Dalam arti gini, jadi nanti nggak bisa dapat keringanan. Ya kalau sebelum pertengahan tahun sebelumnya nggak punya NPWP, ya berarti persentasenya tetap 20% lebih tinggi. Jadi ini tidak berlaku mundur. Dia atas pajak yang lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan atau mengurangi pajak di periode setelahnya. Setelah kita tahu tentang aturan PPh pasal 21, materinya kita akan lanjutkan dengan cara penghitungan PPh pasal 21. Yang akan kita bahas adalah penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, untuk penghasilan di akhir masa kerja, untuk pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas, untuk bukan pegawai, peserta kegiatan, penerima lain, dan penerima atas beban APBN atau APBD. Sama seperti kita menghitung pajak penghasilan umum, gitu ya. Jadi ketika mau menghitung PPh pasal 21, berarti kita tentukan dulu dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak itu disebut juga dengan penghasilan kena pajak atau PKP, ya. Nah, untuk wajib pajak pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, maka penghasilan kena pajaknya dihitung dengan cara penghasilan neto dikurangi PTKP. Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan secara bulanan atau pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi 4,5 juta, ya, maka PKP-nya dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Sedangkan untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang bentuknya seperti upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian, ya, sepanjang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan itu atau penghasilan bruto seharinya melebihi 450.000 atau berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulannya tidak melebihi 4,5 juta, maka tetap menggunakan tarif pasal 17 yang 5%, ya. Dan kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP.
Untuk pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, baik ia tenaga ahli maupun bukan, tadi tenaga ahli itu bicara tentang dokter, arsitek gitu ya, akuntan. Nah, maka PKP-nya dihitung dari 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Ya, sebenarnya apa sih penghasilan bruto? Yaitu seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu periode atau saat dibayarkan. Jadi semua penghasilan yang diterima, ya, berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang diatur berdasarkan ketiga DPP sebelumnya. Biaya pengurang penghasilan bruto untuk PPh 21 itu ada dua, ya. Yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan ini sebagai pengurang penghasilan bruto khusus untuk pegawai tetap, ya. Aturannya gimana? Ditentukan 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Nah, kalau dihitung 5% dari penghasilan brutonya besarnya 10 juta, berarti yang jadi pengurang biaya jabatan hanya diperbolehkan 6 juta setahun. Ya. Jadi maksimal 6 juta, kemudian atau 500.000 per bulan. Kalau lebih gimana? Ya tetap pakai angka yang maksimalnya. Kalau kurang gimana? Kalau cuma 5% dari penghasilan brutonya 5 juta, ya berarti yang ditulis yang 5 jutanya. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, pengurang penghasilan bruto adalah biaya pensiun. Nah, ini khusus untuk pensiunan. Ya, ditentukan berapa kriterianya? 5% dari penghasilan brutonya atau setinggi-tingginya 2,4 juta setahun atau cuma 200.000 per bulan. Terima kasih sudah belajar. Sampai ketemu di video tutorial part 2 untuk PPh pasal 21.